على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, jemaah tadabbur, tadarus Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Kita bersyukur kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat yang suci untuk sama-sama melakukan takarrub atau kurbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai salah satu hamba yang mencintainya dengan mencintai kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-A'raf ayat 101 sampai 105. 101 sampai 105. Jemaah sekalian yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya atau mushafnya dipersilakan membuka surat 7, surat Al-A'raf ayat 101 sampai 105. Dan pada malam hari ini Ustaz Safai Saleh dari Singapura telah bersama dengan kita. Kita mohon dengan segala hormat kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikuti beliau bacaannya sehingga kita juga suatu saat bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar. Kepada Ustaz Safai Saleh kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz. شكرا أستاذ، شكرا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم فاسقين.
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا من من بعدهم بعدهم موسى موسى بآياتنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها إلى فرعون وملئه فظلموا بها ظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة عاقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا يا فرعون فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فأرسل معي بني صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وسلم زد وبارك على وبارك على رسول رسول وآله الأطهار على رسول وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazana Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bacaan beliau sebagai wasilah yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk negara beliau. Begitu juga siapa saja yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkannya sebagai bagian daripada bekal nanti di sisi Allah SWT ketika kita kembali kepadanya tidak membawa apa-apa selain daripada iman dan amal soleh. Dan sebaik-baik amal soleh kita adalah amal soleh yang merupakan wujud cinta kita kepada Allah SWT, yaitu membaca, merenungkan, dan mengamalkan kitab sucinya. Kita teruskan surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Al-A'raf artinya tempat yang paling tinggi,
turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutkan dengan surat Makkiyah. Jadi yang baru ikut, kita sampaikan bahwa Al-Quran itu terbagi dua fase atau periode. Ada periode turun di Mekah ketika Nabi belum hijrah, dan ada ayat-ayat atau surat-surat turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Yang turun di Mekah sebelum hijrah namanya Makkiyah, yang turun di Madinah setelah hijrah namanya Madaniyah. Ayat yang kita baca tadi adalah bagian daripada surat Al-A'raf yang turun di Mekah atau Makkiyah, artinya turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau ke Yastrib. Terakhir kita sudah sampai di ayat 100. Ayat 100 ini adalah hampir merupakan penutup dari cerita tentang Nabi Syuaib. Jadi kita ulangi, kita telah membaca kisah beberapa negara atau beberapa wilayah, beberapa karya. Karya bentuk zamannya Qura, yaitu yang pertama adalah kaumnya Nabi Nuh. Kita baca pertama kali kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya. Kemudian kisahnya Nabi Hud dan kaumnya, yaitu kaum Ad. Kemudian kisahnya Nabi Saleh dan kaumnya, yaitu kaum Samud. Lalu kemudian kisahnya Nabi Lut bersama dengan kaumnya, yaitu kaum Sodom dan Gomora. Lalu kemudian terakhir adalah kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, negeri Madian. Jadi mereka semuanya adalah nabi-nabi yang diutus kepada negeri-negeri masing-masing. Negeri-negeri ini disebut dengan karya dalam bahasa Al-Quran. Bentuk jamaknya adalah Qura, dan Allah nanti menyampaikan di ayat 101 bahwa itulah cerita yang Allah sampaikan kepada kita berkenaan dengan negara-negara atau negeri-negeri. Kita review dari ayat 100. Jadi ayat 100 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda. Jadi di sini kata yahdi, kata kerja fi'il, pelakunya ini. Ya. Alladzina yarithunal arda min ba'di ahliha. Jadi apakah belum datang ataukah belum jelas bagi? Jadi bagi di sini bukan pelaku, ya, bagi. Apakah belum jelas bagi siapa? Alladzina yarisunal arda, orang-orang yang mewarisi bumi, membah di ahliya, setelah penduduknya yang lama dibinasakan. Jadi pewaris kaumnya Nabi Nuh adalah Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang bersamanya di kapal. Kemudian pewaris kaum Ad adalah orang yang selamat bersama dengan Nabi Hud. Dan kemudian pewaris kaum Nabi Hud nanti menjadi besar pada zamannya Nabi Saleh, namanya kaum Samud. Kaum Samud dibinasakan kecuali Nabi Saleh bersama dengan orang-orang yang beriman bersamanya. Begitulah seterusnya yang disebut dengan lilladzina yarisunal arda min ba'di ahliha. Kenapa? Karena setiap selesai dibinasakan satu bangsa, satu komunitas, satu peradaban, muncul lagi peradaban baru, terulang lagi. Terjadi lagi kejahatan demi kejahatan, Nabi diutus lagi. Nabinya ditolak, bahkan ditentang. Bahkan ada Nabi yang dibunuh dalam versi Al-Quran. Jadi kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka tidak terpandu oleh sejarah-sejarah, kisah-kisah umat-umat sebelumnya? Anlau nasya'u, bahwa kalau kami menghendaki, artinya kepada siapapun juga, kepada peradaban apapun juga, kepada kaum manapun juga, kalau kami menghendaki, kata Allah, ini kata Allah di sini, asabnahum, kami bisa menimpakan kepada mereka juga penderitaan yang diakibatkan oleh bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Jadi anlau nasya'u, seandainya kami mau, kami akan menimpakan juga kepada mereka bidzunubihim, yaitu penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim, dan ketika dosa-dosa mereka begitu banyak dan kemudian datanglah penderitaan kepadanya, tidak kunjung membaik jua. Kenapa? Karena kami menutup kalbu mereka. Jadi akibat dosa-dosa mereka,
mereka tertutup, kami tutup kalbu mereka. Fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak mau dengar. Nabinya datang, mereka tidak dengarkan. Bahkan mereka usir nabinya dari kampung halaman mereka. Mereka perolok-olokkan nabinya seperti Nabi Saleh. Nabi Saleh mendatangkan kepada mereka seorang unta, seekor unta, dan unta itu disebut dengan naqatullah, unta Allah. Janganlah diganggu, tetapi mereka bukan hanya mengganggu, tapi membunuh unta itu. Artinya apa? Nasihat-nasihat Nabi Saleh tak mereka dengarkan. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Hud, begitu ya kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut datang ke tengah-tengah mereka, tapi mereka justru mengusir Nabi Lut dan menuduh Nabi Lut sebagai orang yang sok suci. Nah, terakhir cerita kita ini adalah kaumnya Nabi Syuaib, yaitu di Madian, negeri Madian. Sekarang kita masuk ke ayat 101. Ini adalah contoh peninggalan dinding-dinding kota peninggalan terdahulu. Jadi artinya tanpa kita membaca buku sejarah, tanpa kita membuka kitab suci manapun, ini adanya dinding-dinding bekas tua seperti ini menunjukkan bahwa dulu ada peradaban besar ya. Jadi kalau jemaah sekalian lihat tadi ya dinding kota kayak gini, nah ini kan pasti peninggalan yang lama ya. Jadi artinya bahwa ini berbicara kepada kita bahwa dahulu kala ada peradaban besar yang bisa membuat istana-istana ataukah bangunan-bangunan yang mewah seperti ini pada zamannya. Lalu di manakah mereka semuanya? Ya mereka sudah binasa. Tilkal qura, itulah al-qura. Nah ini bentuk jamak dari karya tadi. Tilkal qura merujuk kepada siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Kemudian kaumnya Nabi Hud, yaitu Ad. Kaumnya Nabi Saleh, yaitu Samud. Kaumnya Nabi Lut, Sodom dan Gomora. Kaumnya Nabi Syuaib, yaitu Madian. Tilkal qura, itulah negeri-negeri. Naqussu alaika, yang telah kami ceritakan kepada Muhammad. Jadi naqussu, kami kisahkan, kami ceritakan, kami sampaikan sejarahnya kepada kamu. Naqussu itu dari kata kisah. Kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu. Karena Allah menceritakan, maka otomatis itu adalah sebuah kebenaran. Jadi memang bisa dibaca juga di beberapa buku, terutama kaum-kaum yang lebih belakangan seperti kaum Sodom dan Gomora itu tercatat oleh sejarah. Kalau yang lama seperti kaum Nabi Nuh misalnya mungkin hanya kita temukan di dalam kitab-kitab suci. Tapi intinya juga ada di dalam kitab-kitab suci selain Al-Quran. Nah, penggunaan kata kami di sini, nakusu. Ya. Kenapa menggunakan kata-kata kami di sini? Nakusu, ya, ini kami di sini. Nunnya di sini kami, nakusu, kami mengkisahkan. Karena selain Allah menyampaikan dalam kitab suci Al-Quran, ada juga peninggalan-peninggalannya, ada tinggalannya, ada prasasti-prasastinya, ada tadi arsitektur-arsitektur peninggalan mereka. Ya. Bahkan terkadang kalau mereka penyembah berhala, mereka juga ada peninggalan berhala-berhalanya sampai sekarang. Kita lihat sampai sekarang ini banyak namanya peninggalan-peninggalan megalitikum. Megalitikum itu biasanya berbentuk batu-batu yang dipahat seperti orang atau seperti hewan-hewan. Dan pada zamannya itu biasanya disembah. Nah, ini sekarang menjadi bukti-bukti bahwa dulu ada peradaban, dan peradaban itu kemudian hancur. Yang tersisa adalah prasasti-prasastinya saja, atau patung-patung batu yang mereka buat pada zamannya. Jadi tilkal qura, itulah negeri-negeri, itulah peradaban-peradaban, naqussu alaika, yang kami ceritakan kepadamu. Tentu sekarang kepada kita masing-masing, kita yang membacanya. Jadi kata-kata saya, aku membaca, berarti menggunakan kata engkau kalau Tuhan berbicara. Berbicara kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Bahwa Allah menceritakan itu kepada kamu, wahai pembaca Al-Quran, agar mengambil ibrah pelajaran, agar di dalam menjalani dan mengendalikan kehidupannya di muka bumi ini, jangan sampai mengikuti jalan yang mereka tempuh. Karena jalan yang mereka tempuh itu jalan yang salah, dan jalan yang salah pada ujungnya, pada akhirnya akan berakhir dengan kebinasaan. Jadi kalau kita tidak ingin binasa, ya jangan ikuti jalan mereka.
tilkal qura naqussu 'alaika min amba'ina. Kata-kata min amba'ina, min diantara, anba ini adalah bentuk jamak dari naba. Jadi naba itu berita dari langit, makanya pembawa berita dari langit namanya nabi. Jadi ini ada satu bentuk tunggalnya di dalam surat di juz 30 awal, yaitu surat An-Naba, surat 78. Ya. Ketika dikatakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi situ ada kata an-naba al-azim. An-naba bentuk jamaknya amba, ya. Jadi ini adalah min ambaiha. Jadi naqussu 'alaika min ambaiha. Kami menceritakan kepadamu di antara kata-kata min menunjukkan bahwa tentu tidak seluruhnya diambil penggalan-penggalannya saja. Karena kalau seluruhnya ya Al-Qur'annya hanya menceritakan satu kaum saja. Jadi kalau misalnya Al-Quran setebal ini bisa hanya satu kaum saja, kaumnya Nabi Nuh misalnya, kalau diceritakan dengan lengkap. Oleh sebab itulah diambil penggalan-penggalannya, ada kata min di sini. Ya. Jadi itu adalah di antara berita-berita mereka dimasukkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Walaqad ja'athum rusuluhum. Kenapa mereka dibinasakan? Walaqad, karena sungguh ja'athum telah datang kepada mereka rusuluhum. Datang kepada mereka rasul-rasul, itu jamak. Datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Artinya ada rasul datang kepada kaumnya Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh. Ada rasul yang datang kepada kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Ada rasul yang datang kepada kaum Samud, yaitu Nabi Soleh. Ada rasul yang datang kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, kaum Sodom dan Gomora itu Nabi Lut. Ada rasul yang datang kepada kaum Madian, yaitu Nabi Syuaib yang kita bicarakan. Jadi, walaqad ja'athum rusuluhum. Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, membawa keterangan. Kata-kata bil bayyinati di sini artinya bahwa nabi-nabi datang itu dengan bukti-bukti yang nyata. Apa itu bukti-bukti yang nyata? Ada dua. Yang pertama adalah bukti Nabi itu sendiri, dia adalah ada, orangnya ada, bisa didengar, dan Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah ada Nabi yang merupakan bekas tahanan kriminal misalnya. Tidak pernah merupakan orang yang lepas dari penjara karena kejahatan. Tidak pernah misalnya Nabi itu adalah merupakan pelaku dosa besar atau pelaku dosa, tidak pernah. Artinya nabi-nabi itu selalu track record-nya terjamin kesuciannya. Itu yang pertama. Jadi nabinya sendiri adalah merupakan bukti yang nyata. Nabinya adalah orang baik-baik semuanya. Bahkan juga nabinya adalah keturunan baik-baik juga. Nabinya juga selalu bertutur kata yang baik-baik. Setiap nabi datang dengan akhlakul karimah. Setiap nabi bertutur kata dengan indah. Setiap nabi bertutur kata dengan sopan dan santun. Jadi semua bisa melihat itu, bersentuhan dengan itu semuanya. Yang kedua, nabi-nabi datang membawa argumen yang masuk akal, rasional, logik, logis. Jadi nabi-nabi datang itu membawa argumentasi yang masuk akal, yang logis. Ya, artinya kalau dia berbicara bukan hanya asal berbicara, tetapi bisa diverifikasi secara rasional. Jadi tidak bisa diruntuhkan argumennya. Jadi nabi datang argumentatif, ya, berargumentasi dengan benar. Jadi bayinat di sini nyata, bukti nyata secara lahiriah dan secara rohaniah. Secara lahiriah tadi dirinya Nabi sendiri adalah bukti, adalah kebenaran. Nabi adalah akhlakul karimah, akhlaknya. Sedangkan perkataan-perkataannya, ajaran-ajarannya adalah bukan ajaran-ajaran yang diada-adakan, bukan ajaran-ajaran yang dibuat-buat. Ajaran Nabi itu adalah ajaran yang sejalan dengan fitrah alamiah manusia. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia, lahir ataupun batin, itulah yang diajarkan oleh Nabi itu. Contohnya misalnya, manusia terdiri daripada rohani dan jasmani. Maka ibadah yang sempurna adalah ibadah yang melibatkan keduanya. Contohnya sholat. Sholat itu ada pada semua nabi-nabi. Dan sholat itu adalah melibatkan dua itu. Sholat itu melibatkan gerakan jasmania kita, kemudian juga melibatkan rohaninya kita. Makanya sholat itu coba kita lihat ada jasmaninya, ada rohaninya.
contohnya berwudu. Berwudu itu ada jasmaninya, yaitu mengambil air dibasuhkan kepada bagian-bagian wudu. Tapi ada juga rohanianya, yaitu apa? Berwudu itu adalah mengiktikadkan kita masuk dalam kesucian. Karena kita akan berjumpa dengan yang maha suci. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian kita berdiri ke Baitullah. Kenapa Baitullah? Karena Baitullah itu adalah jasmani, sedangkan Allah itu adalah rohaninya. Baitullah di situlah disimbolkan dengan tempat, sedangkan Allahnya tidak bisa disimbolkan dengan tempat. Jadi baitnya adalah jasmani, fisik, sedangkan Allahnya adalah tidak fisikal. Dengan demikian selalu melibatkan dua itu. Nah, pada saat kita salat ada gerakan jasmani, yaitu berdiri, ruku, sujud. Itu kan gerakan jasmani. Dan semuanya adalah alamiah. Orang yang rajin salat otomatis sebetulnya terlatih tubuhnya bergerak. Jadi ada gerak, dia tidak kaku. Karena gerakan salat itu kalau dilakukan adalah gerakan yang mengembalikan tubuh kita pada naturalitasnya, pada sifat nature-nya. Jadi kalau kita salat, berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud lagi, begitulah seterusnya. Bangkit dari duduk ke atas itu juga butuh tenaga, butuh gerakan. Berdiri dari duduk ke, duduk untuk berdiri yang kedua kalinya atau ketiga kalinya itu butuh tenaga juga. Itu semuanya kayak olahraga fisik, jasmani. Jadi melibatkan jasmani kita. Tapi pada saat yang sama melibatkan rohani kita. Karena ada yang namanya bacaan-bacaan yang harus kita pahami secara rohani, secara intelektual, secara rasional, secara akal. Kemudian ada yang disebut dengan spiritual, rohaninya, yaitu apa? Yaitu khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Jiwa kita menyatu dengan Allah pemilik bait yang kepadanya tadi kita menghadap. Nah, jadi sholat itu adalah lahir dan batin. Ada orang ibadahnya cuma lahir, contohnya misalnya dalam tanda petik orang yang senam pagi itu kan cuma lahiriah. Ada juga yang cuma batiniah, misalnya bersemedi di hutan. Tapi sholatnya orang Islam adalah lahir dan batin. Orang-orang lain cuma senam sekali seminggu, hari Minggu saja, hari akhir pekan saja. Tapi orang Islam, ya senamnya berapa kali? 5 kali sehari semalam minimal. Itu 5 kali sehari semalam. Kalau salat fardu saja. Kalau disertai dengan salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, salat tengah malam dan sebagainya, itu luar biasa saja olahraganya. Jadi dengan rajin saja seorang Islam itu salat, maka otomatis dia akan sehat jasmani dan rohani. Ya. Itu baru salatnya, belum lagi dengan yang lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah lahir dan batin, sama dengan kata bayinat ini adalah fisik dan non-fisik. Ya. Famakanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Tetapi mereka justru tidak beriman. Ya. Jadi datang rasul-rasul dengan keterangan yang jelas. Tapi apa yang terjadi? Makanu, mereka tidak liyu'minu beriman. Ya. Jadi padahal ini jelas, artinya diterima dengan lahir dan batin. Nabi tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Misalnya kalau dia mengajarkan kita salat atau ibadah, misalnya dengan menelan api, itu kan tidak alami yang membahayakan tubuh kita. Atau misalnya kita beribadah dengan berdiri di atas duri, kan salah. Atau beribadah dengan berjalan di atas bara api, itu kan jelas membahayakan. Tapi ajarannya nabi-nabi, agama samawi maksud kita, semuanya alamiah, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang mempersulit manusia. Bahkan sholat misalnya, wudhu misalnya. Kalau tidak ada air, ya tayamum saja sudah cukup. Coba kita lihat. Jadi bil bayyinati, tetapi sayangnya walaupun jelas secara zahir dan secara batin, famakanu liyu'minu, tapi mereka tidak beriman. Jadi mereka tidak beriman. Ya. Bima kadzabu min qabl, ya, karena mereka telah mendustakan. Jadi kata-kata kadzabu min qabl artinya sejak dari awal sudah bersikap a priori, sudah pesimis duluan. Ya. Jadi mereka sudah pesimis duluan. Ya. Jadi mereka memiliki sifat seperti umat-umat sebelumnya, sudah pesimis duluan. Apa artinya pesimis duluan? Menolak dulu. Ya, jadi ada nabinya ditolak dulu, kan harusnya dipelajari dulu. Dipelajari dengan saksama,
dengan seluruh alat pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Alat pengetahuan kita kan juga cuma dua. Ada indera lahir dan ada indera batin. Indera lahir ada 5, indera batin 1. Indera lahir adalah seperti mata, telinga, dan sebagainya. Kita bisa melihat dengan itu, seperti tadi akhlaknya para nabi bisa kita lihat. Kedua ada indera batin, yaitu akal sehat kita. Jadi bisa kita verifikasi dengan 2 indera itu. Tetapi sayang seribu sayang, orang-orang yang menolak nabi yang datang dengan bayinat ini, mereka bersikap a priori, bersikap pesimis duluan. Bima kadzabu min qabl, mereka sudah mendustakan, bersifat menolak duluan. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Itulah tanda-tanda orang yang tertutup hatinya. Yang Allah terapkan kepada orang yang tertutup. Kafirin itu tertutup hatinya. Kafirin di sini adalah terkait dengan kalbu. Ya, jadi namanya kafir itu kalbu sebetulnya. Jadi kafir tidak ada kaitannya dengan zahir. Kafir itu kalbu. Ya. Ingat, kafir itu kalbu. Karena kata-kata di sini, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah menutup hatinya orang-orang yang kafirin. Jadi yang disebut dengan kafir itu adalah orang yang menutup hatinya. Dan karenanya bisa terjadi pada siapapun juga. Bisa terjadi pada orang Islam. Kalau ada orang Islam terhadap segala sesuatu yang baru bersifat pesimis, nah berarti dia termasuk menutup diri. Orang Islam itu selalu bersifat tidak boleh pesimis, selalu bersifat optimis terhadap segala sesuatu. Ya, dia ditolak kalau memang itu mendatangkan mudarat yang besar. Kalau mendatangkan mudarat, ya ditolak. Ya. Jadi kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya ditolak. Itu namanya orang berpikir. Kalau tidak mengetahui mudarat dan manfaatnya baru menolak, nah itu namanya bersikap pesimis tadi, tidak optimis terhadap segala sesuatu. Nah, siapa yang bersifat pesimis segala sesuatu, maka dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Dan mohon maaf, ini yang terjadi pada umat Islam sekarang sehingga tertinggal. Sehingga karena tertinggal, ya tidak bisa membuat apapun juga. Ya, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhannya dipasok oleh orang lain. Kita lihat dulu penjelasan ayat ini dengan ayat lain. Kita lihat di sini. Ya. Surat Ibrahim. Ya, ini surat Ibrahim. Surat yang ke-14, ayatnya 9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Ya. Apakah belum datang kepada kalian? Alam ya'tikum. Kumnya ini kalian bisa diterapkan kepada siapapun juga. Termasuk zaman kita masing-masingnya. Apakah belum datang kepada kalian naba'u? Ini naba'u adalah bentuk tunggal. Ya, tadi anba, tadi sana anba, ya jamaahnya ini adalah naba. Apakah belum datang kepada kalian naba'ul, berita alladzina, orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Ya. Jadi apakah belum datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian? Jadi berita sebelum kita itu penting. Saya pernah mendengarkan seorang ustadz mengatakan tidak perlu kita berbicara tentang masa lalu. Karena berbicara tentang masa lalu bisa menyebabkan perpecahan. Ini adalah pernyataan yang keliru. Kalau masa lalu menimbulkan perpecahan, ya berarti yang bersangkutan itu kotor hatinya. Bukan masa lalunya yang dipermasalahkan. Karena masa lalu itu kan sejarah. Ya, contohnya bagi kita sekarang, orang Indonesia, membicarakan G30S. Kebetulan 2-3 hari ke depan, 30 September. Harusnya kita bisa membicarakannya secara objektif dan tidak perlu tersinggung. Ya, tidak perlu kita tersinggung. Kita membicarakannya secara objektif. Ya. Kalau kebetulan kita tidak sejalan dengan kajian objektifnya, ya tidak perlu kita tersinggung. Apa sebabnya? Masa lalu itu penting untuk memperbaiki arah dan orientasi generasi sekarang. Oleh sebab itulah masa lalu itu penting. Karena kalau kita sekarang berada di tempat yang salah, bagaimana cara mengetahuinya kalau tidak kembali ke belakang? Ya, kalau kita tahu yang salah, harus kita mundur. Di mana tadi kita menyimpang. Ini adalah logika matematika sederhana atau logika fisika biasa. Kalau kita sekarang menyimpang atau tersesat atau deviasi, maka cara untuk mengetahui adalah dengan kembali ke belakang. Mengetahui di mana tadi kita menyimpang. Di mana kita tadi keluar dari jalan yang benar. Itulah sebabnya
Dasar setiap manusia oleh Allah adalah berada di atas jalan lurus, namanya fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Mereka harus bisa mundur ke belakang. Di era mana mereka kemudian menyimpang? Di zaman dia masih kecil kah disimpangkan oleh orang tuanya, atau ketika dia masa sekolah disimpangkan oleh masyarakatnya, ataukah ketika dia sudah mulai pemuda disimpangkan oleh guru-gurunya misalnya. Jadi bisa terjadi penyimpangan dimanapun juga. Nah, bagaimana kita tahu penyimpangan itu? Apalagi kalau generasi demi generasi, yaitu dengan mempelajari sejarah. Jadi sejarah itu mutlak. Ya. Siapa yang tidak menghormati sejarah, ya berarti tidak menghormati Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga adalah bagian daripada produk sejarah. Karena dia hadir 1400 tahun yang lalu. Ketika berbicara tentang 1400 yang lalu, ya sejarah. Apa sejarahnya? Di mana diturunkan, tahun berapa, kepada siapa itu Muhammad yang menerima. Kan akhirnya bicara tentang sejarah. Jadi kalau dia mengatakan tidak perlu sejarah nanti menyebabkan perpecahan, ini adalah orang-orang yang mengalami falasi historis namanya. Mengalami namanya kekeliruan memahami sejarah. Ya. Jadi makanya Al-Quran mengatakan di sini, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum. Contohnya misalnya, kenapa itu umat Islam sekarang powerless, tak berdaya, melihat saudara-saudaranya dibunuh satu persatu di Timur Tengah? Ya harusnya kan kita bisa mundur ke belakang. Ya, kita bisa mundur ke belakang. Ada sebabnya. Terjadinya perpecahan-perpecahan, ya harusnya bisa mundur ke belakang. Mundur ke belakang bukan untuk memperparah perpecahan, tapi untuk mengetahui di manakah awal penyimpangan itu terjadi. Min qablikum qaumi Nuhin. Jadi yang pertama dibicarakan adalah kaum Nuh, kan pembahasan kita sebelumnya juga kaum Nuh. Kemudian Wa'adin, kaum Ad. Ya, sama dengan cerita surat Al-Araf tadi. Yang pertama kita bicarakan setelah berbicara tentang Nabi Adam, kan kita bicara dulu Nabi Adam dan iblis. Lalu kemudian setelah itu bicara tentang Nabi Nuh. Ya. Jadi awal-awal surat Al-Araf, mulai daripada ayat 10 atau ayat 11, bicara tentang Nabi Adam. Sebelumnya bicara juga tentang wazan, bahwa wazan di sisi Allah adalah al-haq. Al-waznu yawma izinil haq. Itu kan dimulai dari situ kata-katanya sebelum kita bicara panjang lebar. Jadi wazan di akhirat nantinya adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang ditempuh oleh para nabi-nabi. Jadi ketika keluar menyimpan dari tempuh nabi-nabi, ya bukan kebenaran namanya. Setelah terjadi namanya deviasi. Dan deviasi terjadi kebanyakan pada saat terjadi suksesi kenabian. Ya, suksesi, dan itu ditujukan dalam Al-Quran. Penyimpangan terjadi pada zaman Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa pergi memberikan suksesi sementara, yaitu mengamanahkan kepemimpinan kepada Harun yang dipersiapkan sejak awal. Tapi setelah Nabi Musa pergi, umat justru menyimpang, devian, mengambil Samir sebagai pemimpin, kan deviasi di situ. Jadi artinya apa? Deviasi terjadi pada saat terjadi suksesi. Bagi Nabi Musa, suksesornya adalah Nabi Harun. Tapi mereka mengatakan tidak, suksesor bisa kita bikin sendiri. Bisa kita sepakati bersama. Maka disepakatilah Samiri. Maka apa yang terjadi kemudian? Disimpangkanlah agama Nabi Musa, nama agama Allah, walaupun baru 40 hari perginya. Nah, itu kan contoh-contoh yang paling konkret. Bahwa rata-rata deviasi terjadi, penyimpangan terjadi pada saat suksesi itu. Sama juga dengan peradaban-peradaban. Jemaah sekalian bisa lihat, peradaban-peradaban hancur itu rata-rata pada saat suksesi terjadi. Ya. Jadi ketika tidak ada satu jaminan tentang suksesornya, maka kemudian akan terjadi biasanya bahkan ada pertumpahan darah. Ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Terutama kaum Nuh, kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang kepadanya diutus Nabi Hud. Kaum Samud, kaum yang kepadanya diutus Nabi Saleh. Ya. Walladzina min ba'dihim, dan juga nabi-nabi ataukah kaum-kaum setelahnya. Yaitu apa setelahnya? Kita sudah baca kalau di surat Al-Araf, yaitu setelah kaum Samud pindah ke berbicara tentang kaum Sodom dan Gomora, yaitu Nabi Lut. Setelah Sodom dan Gomora binasa, pindah kepada kaum Madian, yaitu Nabi Syuaib yang terakhir kita bicarakan. Pokoknya siapa saja atau kaum mana saja setelah mereka ini. Walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. La ya'lamuhum illallah.
Jadi la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui secara hakiki mereka kecuali Allah. Artinya bahwa sejarah ini kan mereka sudah sangat lama ya, sudah sangat lama sekali ketika peradaban tulis belum begitu menyebar. Ya. Bahkan masih kebanyakan peradaban lisan. Peradaban lisan ini kan gampang rusak. Kenapa bisa kemudian orang lupa dan salah mengutip, menghafal. Jadi maka kemudian bisa terjadi kesalahan. Maka kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam cerita-cerita tentang mereka. Ya, bahkan terkadang yang disebut dengan kitab suci pun mengutip mereka dengan cara yang salah. Kenapa? Karena terjadi namanya tahrif. Oleh sebab itulah hakikat mereka, kaum mereka, kejadian pada zaman mereka yang paling tahu adalah Allah. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu hakikat mereka kecuali Allah. Ya. Karena yang tahu adalah Allah, maka Rasul datang kepada mereka. Ya. Ja'atuhum rusuluhum. Datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka bil bayinat dengan keterangan yang jelas ini. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, sama tadi di sini. Ya. Ini tadi, ya ini. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat, sama tadi di sini. Jadi ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Rasul-rasul datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas, dengan bukti-bukti yang jelas ya. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Tapi apa yang terjadi ketika nabi-nabi, rasul-rasul datang dengan keterangan yang jelas, zahir ataupun batin, fisikal ataupun non-fisik, jasmani ataupun rohani, indrawi ataupun akli, faraddu aydiyahum fi afwahim. Justru mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Maksudnya tidak mau ikut-ikutan, tidak mau ikut mempelajari nabi tersebut. Kata-kata faraddu aydiyahum itu artinya menutup mulut, tidak mau berbicara. Tidak mau ikut berdiskusi, tidak mau ikut belajar kepada rasul-rasul tersebut. Ingat salah satu tanda belajar itu membuka mulut, berbicara, bertanya. Tapi mereka tidak mau bertanya. Artinya menutup diri. Ya, kalau bahasa yang kitanya menutup mulutnya rapat-rapat. Contohnya kalau ada kejadian di suatu tempat, kemudian polisi datang, kalau semua orang ditanya tutup mulut ya polisinya kan kesulitan. Polisinya kesulitan, kenapa setiap orang ditanya mengaku tidak menyaksikan, tidak melihat kejadian itu. Padahal semua tahu bahwa kejadian itu terjadi di siang hari, pasti ada menyaksikannya, tapi semua tutup mulut. Nah, itu. Nah, ketika semua orang tutup mulut, maka kemudian nabi-nabi itu tidak diterima. Waraddu aydiyahum fi afwahihim. Wa qalu, dan mereka berkata. Ya. Siapa yang berkata? Ya mereka, kaum tadi nih, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud, dan sebagainya. Kaum Madian, kaum Sodom dan Gomora. Mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bihi. Sungguhnya kami kafarna, menutup diri. Kafarna, kafir tadi. Kami menutup diri, kami menolak. Ya. Bima ursiltum bihi. Terhadap apa-apa yang dengannya engkau diutus. Ursiltum, kalian diutus dengannya. Ya. Ursiltum, diutus. Ya. Ursil, dari kata arsala mengutus, ursilu diutus. Nah, jadi arsala yursilu menjadi disuruh, diperintahkan. Ya. Jadi ursiltum bihi, kalian diutus ya, dengannya. Wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Ya. Wa inna, dan sungguhnya kami la, benar-benar fi syakkin, berada dalam keraguan. Mimma, terhadap tad'unana, apa yang kamu ajakkan kami, serukan kepada kami, ilahi, untuk beribadah kepadanya. Kami murib, jadi syakin muribin sebetulnya. Jadi kita teruskan di sini, lafi syakin muribin, makanya sama-sama di sini kasrah, di sini kasrah, di sini majrur ya. Di sini adalah kasratain. Jadi syakin muribin. Kami benar-benar berada dalam keraguan yang tidak pernah sampai pada tingkat meyakinkan. Nah, makanya murib itu gelisah, tidak pernah yakin. Keraguan kami tidak pernah sampai pada keyakinan. Kami selalu gelisah, kami tidak pernah terima, bahasa kasarnya begitu. Kami tidak pernah terima apa yang kalian serukan, panggilkan kepada kami untuk beribadah kepadanya. Wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Kalau bahasa kitanya, kami sangat susah untuk menerima
ajakan kalian. Jadi kami sangat susah menerima ajakan kalian. Kami ragu dan benar-benar memiliki ketidakpastian tentang kebenaran yang kalian bawa. Nah, ini adalah surat Ibrahim. Kita lanjut. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa syakin murib, ragu? Sebetulnya sederhana saja. Jadi inilah jemaah sekalian sebagai rahasia kenapa banyak orang yang tidak menerima kebenaran. Bukan karena kebenaran itu tidak benar, bukan karena kebenaran itu tidak fitrawi, bukan karena kebenaran itu tidak masuk akal, tapi penyebabnya adalah jiwa-jiwa kita tidak terbiasa kita disiplinkan. Nah, cobalah baca ayat ini jemaah sekalian. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Jadi kebanyakan manusia ini, aksarihim ini kebanyakan manusia, ya. Terutama tentang janjinya ahadnya di sini. Ya. Artinya apa? Wa ma wajadna. Kami tidak menemukan li aksarihim kebanyakan mereka min ahdin, memenuhi janji. Ya. Jadi artinya dari awal tidak terbiasa disiplin. Ya. Jadi disinilah pentingnya waktu. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang waktu, benar-benar luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Wal-Asr, Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr. Demi masa, demi waktu. Demi asar. Innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illa kecuali alladzina aman, orang beriman. Apa arti orang beriman? Memanfaatkan waktu itu. Ya, untuk belajar sehingga sampai pada tingkat beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Karena kalau tidak beramal saleh, waktunya terbuang sia-sia dan tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi manusia itu sangat ditentukan oleh itu. Ahadnya. Ahad ini lebih janji kepada janji kepemimpinan, janji sosial. Ada juga janji dalam pengertian kegiatan transaksi. Contohnya misalnya akad nikah, akad kredit, itu ada lagi akad itu. Itulah sebabnya ada juga satu surat dalam Al-Quran yang permulaannya itu dimulai dengan mengajak orang beriman untuk memenuhi janjinya. Karena persoalan ini yang sangat mendasar di dalam Al-Quran. Mari kita misalnya lihat di dalam surat ini, ya. Ini berkaitan dengan janji tadi bahwa manusia itu, kita lihat surat Al-Maidah, ini surat Al-Maidah ayat 1. Kita lihat ayat satunya. Ayat satunya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian ini. Jadi yang dipanggil orang, penuhilah akad-akad kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, aufu bil uqud. Ya. Karena problemnya menyebabkan kenapa orang menentang kebenaran itu adalah karena boleh jadi kelihatannya secara lahiriah dia menerima ahad, tetapi begitu nyawanya terancam, dia juga mengingkari ahadnya. Kita sudah sering mengambil contoh misalnya Bani Israel di dalam Al-Quran. Ketika masih menguntungkan dirinya, dia percaya kepada Nabi Musa. Tapi begitu akan merugikan dirinya, dia menolak Nabi Musa. Begitu Nabi Musa mengatakan, masuklah ke negeri itu, kamu akan diterima, yang penting masuk dengan baik, sujud. Tetapi mereka tidak mau. Maunya Nabi Musa masuk, mengusir orang itu. Ya, ini contohnya. Kemudian pada zaman setelah Nabi wafat, cucu Nabi Al-Husain misalnya, banyak orang berbayat untuk membelanya di Kufah, tetapi begitu nyawanya terancam, merusak, mereka semuanya mengingkari janjinya. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang gampang berjanji, tapi ketika sudah merugikan dirinya secara material, maka mereka tidak mau lagi terlibat. Makanya di tempat ini berkali-kali kita mengatakan bahwa Al-Quran itu menjadi menjadi syifa, obat, penyembuh apa? Penyembuh hati kita dari cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Kenapa? Karena dunia inilah, materi inilah yang menjadi penyebab kita ingkar janji sebetulnya. Ya. Betapa banyak orang bikin janji, sudah
jamnya sudah sekian, tanggal sekian, tapi tiba-tiba ada orang lain mengajak lagi berjanji dengan nilai materi lebih tinggi. Dia dengan gampang menyalahi janji yang pertama, coba. Dan mengikuti janji yang kedua. Kenapa? Karena nilai materialnya lebih tinggi. Ini terjadi pada semua level profesi kehidupan. Ya, terjadi seperti itu. Jadi wa ma wajadna ilai atsarihim min ahdi. Jadi ahad ini sangat penting. Dan ini kita lihat ada ayat, ada surat, ini surat Al-Maidah. Ayat pertamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian. Akad pernikahan. Jadi kalau ada suami yang menelantarkan keluarganya, ya tidak memenuhi akad perjanjian. Kalau ada orang tua menelantarkan anaknya, tidak memenuhi akadnya, karena antara kita dengan anak kita adalah akad. Ya. Jadi penuhilah akad-akad kalian. Belajarlah memenuhi akad ini. Dan kita sudah lewati surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang albir. Albir itu kebajikan tingkat tinggi, sehingga pelakunya disebut dengan al-abrar. Kita lihat di sini surat Al-Baqarah, ya, ayatnya 177. Di sini nanti ada ahad di dalamnya, ada ukut juga, ataukah ada ahad, ya. Laisal birra, bukanlah kebajikan, antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghribi, menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Bukanlah kebajikan menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi bukan arahnya yang penting. Walakin akan tetapi, jadi albir itu tidak memihak, ya, timur atau barat. Akan tetapi albir itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhirat, wal malaikati, malaikat-malaikat, wal kitabi, kitab-kitab, wan nabi, nabi-nabi. Nah, ini adalah rukun iman ini, iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Wa atal mala, lalu kemudian sosialitas, memberikan, membagi hartanya. Jadi ingat, memberi. Ya. Makanya kita sampaikan di majelis kita ini, kita sampaikan agama itu bukan mendidik kita untuk meminta, tetapi memberi. Ya. Ingat, meminta dalam agama itu hanya dilakukan kalau terpaksa. Tapi harusnya diajari kita memberi. Contohnya nih, atal mala. Jadi atal mala. Jadi masing-masing kita memberi. Yang berharta memberi hartanya, yang berilmu memberi ilmunya, seperti itu. Jadi yang dilatih dalam agama ini dalam kaitannya dengan albir adalah berbagi, memberi. Kata-kata ayat ini dipakai juga atuz zakat, kan begitu. Ya, berikanlah zakat. Bukan memintalah. Dalam Al-Quran tidak ada kata mintalah. Yang ada ata, berikanlah. Semua kita punya yang bisa diberikan. Ada di antara kita yang hartanya tidak ada, tapi ada waktunya. Ada di antara kita hartanya tidak ada, tapi ada ilmunya. Kita memberikan apa yang kita bisa. Wa atal mala ala hubbihi. Ya, memberikan harta yang dicintainya. Zawil qurba, kepada kerabat. Ya. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa benas sabil, ibnu sabil. Wasailin, orang yang butuh. Wa fir riqab, budak, perbudakan. Membebaskan perbudakan. Baru kemudian masuk kepada ibadah mahdah. Wa aqamas shalah, wa atazakah, mendirikan salat, wa atazakah, menunaikan zakat. Ini ata ini sama tadi di sini. Ata ini, ata juga. Atal mala ala hubbi, baru kemudian atazakah. Baru kemudian wal mufuna bi ahdihim. Nah, perhatikan ini jemaah sekalian. Wal mufuna, dan menepati bi ahdihim, ahad mereka. Idza ahadu, apabila berahad, sama tadi di ayat ini ya. Ini kata-kata ahad ini ya. Jadi wa ma wajadna li aksarim min ahdin ya. Jadi wal mufuna, memenuhi, menepati bi ahdihim, ahad mereka, idza ahadu, apabila mereka berahad, membuat janji. Inilah salah satu ciri orang albir tadi ya. Jadi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ya. Makanya berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, bahwasanya penyebabnya tadi umat-umat atau kaum-kaum terdahulu itu adalah menolak nabinya atau menolak kebenaran karena dimulai dari tidak disiplin. Jadi dimulai daripada kedisiplinan. Negara manapun maju karena kedisiplinan. Kalau dimulai dari awal sudah tidak disiplin, maka masyarakat itu akan hancur, akan runtuh, akan menjadi pariah, menjadi bangsa yang rendah, strata sosialnya turun. Ya. Kemana saja? Coba kita lihat misalnya jemaah sekalian sebagian di negara yang tadi jadi katakan maju, itu kemudian perlahan-lahan menjadi runtuh. Cobalah pergi lihat misalnya negara Amerika yang tadinya begitu maju.
banyak pengangguran, banyak homeless di sana, kotor di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidur di di empiran-empiran toko itu karena tidak memenuhi janji. Kenapa? Empiran toko bukan tempat tidur sebetulnya. Nah, tapi karena mereka tidak bisa lagi diatur karena kualitas jiwanya sudah sangat turun, akhirnya kemudian melahirkanlah seperti itu. Nah, jadi wama wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarahum la fasiqin wa in wajadna, dan tiadalah kami menemukan mereka, kebanyakan mereka benar-benar fasik. Jadi yang kami temukan, jadi kira-kira begini bahasanya. Kebanyakan mereka kami temukan tidak memenuhi janji. Yang kami temukan justru adalah fasik. Fasik itu dia tahu kalau ini harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Dia tahu dia telah berjanji harus penuhi janji tapi tidak dilakukan. Maka namanya adalah fasik. Fasik itu diantaranya tidak memenuhi janji. Jadi wa in wajadna li aktsaruhum la fasiqin. Ya. Jadi ini yang disinyalir juga di dalam surat Al-Maidah ini ya. Kita lihat surat Al-Maidah ayatnya 32. Ya. Min ajli zalika. Ini adalah berkaitan dengan cerita Habil dan Qabil, baru kemudian dibawa kepada Bani Israel. Ya. Min ajli zalik, karena atas dasar kasus Qabil membunuh Habil, kata benar kami tetapkan ala Bani Israel kepada Bani Israel, annahu bahwa man qatala nafsan, siapa membunuh satu orang bighairi nafsin, tanpa orang itu membunuh yang lain, au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah membunuh manusia secara keseluruhan. Ini diabadikan dalam Al-Quran bahwa pertama kali hukum ini diterapkan kepada Bani Israel. Tetapi Bapak Ibu semuanya menyaksikan bahwa yang melanggar ayat ini sekarang adalah justru Bani Israel, yaitu yang ada di Timur Tengah, yang membuat negara namanya Israel. Bani Israel yang membuat negara namanya Israel. Tentu tidak semua Bani Israel ikut membuat negara itu. Tapi Bani Israel yang membuat negara Israel sekarang telah membunuh orang tanpa dosa, membuat kerusakan di muka bumi dengan membombardir gedung-gedung sedemikian rupa. Sampai Sekjen PBB mengatakan tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada apa yang terjadi di Gaza sekarang. Dan sekarang mereka melakukan lagi di Lebanon. Kenapa? Karena mereka melakukannya tidak ada hukum-hukum internasional, tidak ada hukum kemanusiaan. Semuanya dilanggar. Dan PBB tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa PBB adalah dikuasai oleh oligarki yang disebut dengan Zionisme global itu. Jadi coba kita lihat ayat itu jelas sekali mengatakan min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh, siapa yang membunuh satu orang tanpa kisas, yang orang itu tidak melakukan apa-apa tapi dibunuh, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka orang itu seolah-olah membunuh seluruh manusia. Membunuh manusia jami'a seluruhnya. Waman ahyaha, siapa yang menyelamatkannya, menghidupkannya, faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang menghidupkan satu nyawa, satu jiwa, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia secara keseluruhan jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna, sama tadi, dan sungguh telah datang kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami. Sama-sama dengan tadi ya, di ayat sebelumnya nih 101 tadi ya. Sudah datang kepada mereka, walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati, sungguh datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Tsumma, tetapi kemudian, inna katsiran, kebanyakan mereka ini, li aksarihim, kasiran ini, aksar juga kasiran ini, ya. Li aksarihim, kebanyakan mereka, aksarahum, kebanyakan mereka, ya. Inna katsiran minhum, kebanyakan mereka, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, membuat pelanggaran, melampaui batas. Jadi sama dengan ini, la fasiqun. Kenapa mereka melampaui batas? Karena mereka fasik. Kenapa mereka fasik? Karena dimulai dengan tidak mengindahkan janjinya.
Jadi oleh sebab itulah untuk mengukur jiwa-jiwa kita masing-masing, lihatlah dengan janji kita. Ya, dan bagaimana caranya kita mengukur janji kita? Kita mulai dengan janji kepada Allah, yaitu misalnya sholat. Marilah kita selalu memulai sholat di awal waktunya. Ya, jadi kita coba membiasakan diri untuk selalu sholat di awal waktu. Nah, itu adalah janji kita kepada Allah. Kalau itu saja tidak mampu kita lakukan, apalagi kepada orang lain. Ya, mungkin kepada orang lain kita tepati janji karena ada sesuatu. Kalau saya tidak melakukannya, saya tidak dapat. Tapi begitu tidak dapat sesuatu, tidak akan menepati janji lagi. Ya. Nah, jadi janji yang dimaksud di sini adalah dapat sesuatu atau tidak dapat sesuatu, dia harus menepati janjinya. Wa ma wajadna li aktsarim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Jadi mereka melakukan kerusakan di muka bumi seperti di sini, la musrifun, ya karena mereka fasik karena terbiasa melanggar janji. Jadi inilah Al-Quran. Jadi cuma sekian serbagi, banyak orang yang rajin sholat, tapi berkaitan dengan janjinya kepada manusia tidak pernah ditepati. Kenapa? Karena sholatnya hanya zahiriyah saja, tidak disertai dengan penghayatan. Jadi bukan saja Al-Quran yang harus ditadaburi, tapi juga gerakan dan bacaan-bacaan sholat kita pun harus ditadaburi. Karena sholat itu sendiri sebetulnya adalah bangunannya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini kita bangun, bangunan Al-Quran itu adalah sholat. Ini adalah patung Fir'aun ya. Summa basta min ba'di Musa. Kemudian kami bangkitkan setelah mereka Musa. Jadi tadi sudah berapa ini? Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib, sekarang Nabi Musa. Ya, jadi berdekatan. Kalau Nabi Syuaib kan sebelum Musa sedikit. Kita sampaikan Nabi Syuaib di Madian itu hampir sesama Nabi Musa, boleh katakan sesama, tetapi Nabi Syuaib lebih tua. Karena anaknya Nabi Syuaib nanti dinikahi oleh Nabi Musa. Ya, jadi ketika Nabi Syuaib sudah sangat tua, sudah sangat renta, Nabi Musa masih perjaka, masih jomblo, dan menikahi nanti salah satu putri dari Nabi Syuaib. Ya, makanya dikatakan setelah berlalu kasusnya atau zamannya Nabi Syuaib, summa ba'atsna min ba'di Musa. Kami utus, kami bangkitkan setelah mereka, setelah Nabi Syuaib, setelah Nabi Lut, setelah Nabi Saleh, setelah Nabi Hud, setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Musa. Nah, jadi urutannya begitu. Bi ayatina, tentu saja bersama Nabi Lut ada Nabi Ibrahim, tapi tidak dibicarakan. Jadi nanti di tempat lain dibicarakan. Summa ba'atsna min ba'di Musa, kemudian kami utus, kami bangkitkan setelah mereka Nabi Musa. Bi ayatina, juga membawa ayat-ayat. Jadi membawa keterangan-keterangan. Bi ayatina, kepada siapa? Ila fir'auna wa malaihi. Kepada Fir'aun wa malaihi. Ini. Kepada Fir'aun wa malaihi. Kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakatnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Nabi Musa ini khusus untuk pembesar-pembesar. Fir'aun dan elit-elit. Pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, penggede-penggede, kamu gitu. Ila Fir'aun wa malaihi. Apa sebabnya? Karena perubahan sosial itu sangat ditentukan oleh pembesar. Ya. Jadi social change, perubahan sosial itu sangat ditentukan oleh para pembesar. Baik pembesar politik, pembesar ekonomi, ataupun pembesar pendidikan. Ya, itu adalah biasanya menentukan sebuah negara. Jadi pembesar politik, pembesar ekonomi, dan pembesar pendidikan. Itu biasanya yang menentukan perubahan masyarakat. Maka Nabi Musa pun diutus kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka masyarakatnya. Bi ayatina la fir'auna wa malaihi. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Islam ini atau agama samawi ini ya benar-benar untuk melakukan perubahan sosial. Ya, bukan melulu hanya sholat dan sholat secara mahda, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi summa ba'atsna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi.
pada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Tapi apa yang terjadi? Fazalamu biha. Justru mereka zalim. Ya. Mereka melakukan kezaliman. Biha, hanya kepada siapa ini ayat-ayat ini? Mereka zalim terhadap ayat-ayat tersebut. Mereka menolaknya, mereka memperolok-olokkannya, mereka mentertawakannya. Bahkan terakhir, Fir'aun wa malaihi mengejar Nabi Musa keluar dari Mesir sampai pada tingkat Fir'aun tenggelam. Jadi makanya dikatakan fanzur, maka perhatikanlah. Jadi kenapa disuruh perhatikan akibat, maksudnya di sini kaifa itu akibat, ini akibat. Ini akibat adalah akibat. Coba perhatikanlah kata ayat ini. Jadi fanzur, perhatikanlah akibatnya di sini. Kenapa? Karena mereka zalim. Penyebabnya karena mereka zalimnya terhadap. Jadi fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikanlah bagaimana akibat al-mufsidin, orang yang buat kerusakan di muka bumi. Nah, coba kita lihat bagaimana akhir daripada Fir'aun. Kita lihat dalam surat Yunus. Surat Yunus ini surat 10 ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Jadi ceritanya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa. Lalu kemudian wajawazna bi bani Israil. Kami seberangkan Bani Israel bersama dengan Musa tentunya setelah laut terbelah, al-bahra, melalui lautan setelah lautan terbelah. Lalu setelah laut terbelah, lalu kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Lalu kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka, mengikuti Bani Israel. Bagian dengan penuh arogansi, dengan penuh kesombongan, waduan dan permusuhan. Penuh kesombongan dan permusuhan. Kata-kata bagian di sini sombong dalam pengertian ingin membunuh mereka semuanya. Waduan dengan penuh permusuhan. Ya. Hatta sampai iza adrakahul garku, sampai iza ketika adrakahul garku, mereka sudah hampir tenggelam. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya, adrakahunya di sini kembali kepada Fir'aun, al-garku sampai dia hampir tenggelam. Ya. Sudah nyaris tenggelam. Ketika Fir'aun nyaris tenggelam. Qala, maksudnya sudah air tertutup, dia sudah berenang-renang dalam keadaan payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan susah bernapas, lalu dia berkata qala. Ya. Baru Fir'aun berkata, ini qala ini artinya Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Sekarang aku beriman. Amantu di sini bentuk lampau sebetulnya, tetapi ketika menggunakan bentuk lampau, sudah menunjukkan keyakinannya, saya pasti beriman. Ya. Annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah. Jadi aku sekarang sudah percaya bahwa tidak ada ilah selain daripada ilah alladzi, maksudnya ilah Tuhan yang amanat bihi Banu Israel, yang diimani oleh Banu Israel. Jadi saya sekarang sudah yakin, sudah percaya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Illalladzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin, dan sekarang aku orang yang berserah diri, kata Fir'aun. Wa ana minal muslimin. Tapi apa kata Allah? Al-ana, sekarang, kira-kira gitulah. Tuhan berkata kepada Fir'aun, sekarang, baru sekarang kamu mengaku begitu. Setelah sekarang, nafas kamu sudah di tenggorokan, sudah hampir mati. Wa qad asaita, sungguh sebelumnya kamu kerjanya durhaka. Wa qad asaita qabl, sebelumnya itu kerja kamu hanyalah durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu di muka bumi kerjanya membuat kerusakan. Wa kunta minal mufsidin. Ya. Kamu kerjanya adalah membuat kerusakan di muka bumi. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika bi badani, kami selamatkan tapi cuma badanmu saja. Kami selamatkan tapi badanmu saja, bukan Fir'aun, tapi badanmu. Litakuna, supaya menjadi liman khalfaka ayat, supaya menjadi mujizat, tanda ayat bagi orang-orang yang datang setelahmu.
Wa inna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia, an ayatina terhadap mujizat kami atau tanda kebesaran kami, la gafilun, gafil. Maka dibiarkanlah tubuh Fir'aun itu terselamatkan, dan sekarang bisa disaksikan di tempat yang ada di Mesir sana. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan bahwasanya inilah yang terjadi pada Bani Israel, yaitu tenggelam. Seperti mana dalam ayat ini, ya, fanzur, maka perhatikanlah, kaifa kana akibatul mufsidin. Bagaimana akibat orang-orang buat kerusakan. Ini kata-kata mufsidin ini diulangi di sini tadi. Ini tadi di sini kita diulangi di sini nih. Ya, mufsidin. Ya. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini kata mufsidin diulangi di sini nih. Ya. Mufsidin. Ya. Jadi orang buat kerusakan di muka bumi itu berat. Oleh sebab itulah di tempat ini kita menyatakan bahwa kalau ada di antara Bapak, Ibu, jemaah sekalian, tuan dan puan yang bergerak dalam bidang pertambangan, kalau sudah menambang satu tempat, coba diuruk kembali, ditutup kembali, supaya kembali tumbuh-tumbuhan yang hijau lagi. Kalau tidak, berarti namanya membuat kerusakan di muka bumi. Seperti mana kalau kita ingin menyembelih hewan, kan tidak bisa tidak kita menyembelih hewan. Kalau bukan karena kehidupan, kita tidak boleh menyembelih sapi, kambing. Kita boleh menyembelihnya apabila untuk kehidupan, untuk makan, dan sebagainya. Maka kemudian kita sembelih di mana? Di tempat yang benar. Kita gali lubang supaya darahnya nanti mengalir ke dalam lubang tersebut, baru nanti ditutup dengan baik, supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Begitu juga kalau misalnya bagian-bagian tubuhnya sudah dipisahkan, yang tidak terpakai seperti perutnya, jeroannya misalnya, kita kubur baik-baik. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau membiarkan begitu saja, itu membuat kerusakan di muka bumi. Itu tarafnya kecil. Tarafnya besar ya pertambangan, mining. Ya. Jadi siapa saja yang bergerak dalam bidang pertambangan apa saja, entah pertambangannya misalnya adalah nikel, entah itu adalah timah, entah itu adalah emas, tembaga, entah itu yang lain, itu harus diuruk kembali. Kalau tidak, maka berlaku ayat ini. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang buat kerusakan di muka bumi. Wa qala Musa, dan berkatalah Musa kepada Fir'aun. Ya. Qala Musa berkata kepada Fir'aun, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Jadi ketika Fir'aun menolak dan para pemimpin tadi menolak Musa, maka Musa memperkenalkan dirinya, wahai Fir'aun, saya ini rasulun. Saya ini bukan lagi Musa yang tadi besar di istana kamu. Saya bukan lagi Musa kecil yang kamu selamatkan dari sungai, tapi saya datang sebagai rasulun mir rabbil alamin. Sebagai seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Jadi ini Nabi Musa memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena tadinya Musa sudah lazim di istana Fir'aun. Ya. Sudah lazim di sana, baru kemudian dikejar keluar, baru datang lagi, baru kemudian menyampaikan tadi risalah tersebut. Ya. Hakikun alayya, jadi ketika Nabi Musa berkata saya ini adalah rasul dari Tuhan sekalian alam, maka kata Nabi Musa, hakikun ala, wajib bagi saya, alayya, ala an la akula ala Allah ilal haq. Ya. Jadi hakikun adalah wajib bagi saya. Allah akula itu tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah ilal haq, kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Jadi yang namanya rasul itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan. Karena yang datang dari Tuhan itu pasti al-haq. Al-haqqu min rabbik. Kalau dari Tuhan pasti al-haq. Nah, Nabi Musa mengatakan hakikun ala, wajib bagi saya untuk tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali kebenaran. Jadi tidak mungkin nabi-nabi itu sebagai pendusta. Jadi maka dikatakan saya adalah rasul Allah untuk kalian. Saya rasul dari Tuhan seluruh sekalian alam untuk kalian. Dan saya datang menyampaikan kebenaran. Tidak boleh saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ya. Ada jitukum, sungguh aku datang kepada kalian bibayinatin. Diulangi lagi di sini. Bibayinatin, sama tadi di atas ya.
Jadi jitukum, aku datang kepada kalian, kumnya di sini kepada Fir'aun dan malaihi dan pemimpin-pemimpin Fir'aun. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi saya datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata, min rabbikum, dari Tuhan kalian, bukan dari saya. Tapi min rabbikum, dari Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Yaitu Rabbul Alamin tadi. Ya. Permintaan saya cuma satu, kata Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalau kalian Fir'aun dan pemuka masyarakat tidak mau menghentikan penindasan perbudakan kepada Bani Israel, maka fa'arsil ma'i, maka lepaskanlah bersamaku. Arsil, utuslah bersamaku, lepaskanlah bersamaku. Ma'i, Bani Israel, lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Cuma itu permintaannya. Nah, tetapi kemudian Fir'aun marah, lalu kemudian meminta kepada Musa menunjukkan apa bukti tadi, bayinat ini. Apa bukti yang kau tunjukkan bahwa kamu adalah Rasul utusan Tuhan. Maka kemudian Nabi Musa, singkat cerita, mengeluarkan tongkatnya, dilempar, lalu kemudian menjadilah ular. Lalu Fir'aun tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu mah sihir. Kalau itu mah bukan bayinat, itu bukanlah mujizat, itu adalah sihir. Maka saya akan panggilkan tukang-tukang sihir untuk mengalahkan kamu. Nah, kurang lebih seperti itulah ceritanya. Sehingga nanti Fir'aun memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin kaumnya untuk mencari ahli-ahli sihir untuk mengalahkan sihirnya Nabi Musa. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kita lihat jadi satu orientasi dari atas. Dari Nabi Adam, bercerita tentang Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi ini, terakhir adalah Nabi Musa. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa ajaran itu bersifat kontinus kalau dibawakan oleh orang-orang suci. Ketika agama tidak dibawakan oleh orang suci, maka dia tidak mungkin lagi menjadi agama suci. Ya, dan inilah problemnya agama-agama samawi. Nah, sehingga kemudian harusnya sampai akhir zaman harus ada manusia suci yang akan menyampaikan agama suci ini dengan sesuci-sucinya juga. Sehingga kita semuanya bisa menikmati kesucian agama ini. Bukan berdasarkan persepsi, pendapat, ataupun aklamasi daripada orang-orang. Orang-orang beraklamasi semuanya tetap tidak sama dengan kesempurnaan Allah. Jadi seluruh manusia beraklamasi tentang satu hal, itu tetap tidak sama dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang aklamasinya manusia adalah justru membenarkan misalnya perkawinan sesama jenis. Aklamasinya manusia membenarkan misalnya aborsi, membunuh. Jadi itulah aklamasi. Ya. Bahkan aklamasi berdasarkan demokrasi di Jerman melahirkan misalnya Hitler dan sebagainya. Ini artinya apa? Menyandarkan aklamasi kepada manusia hanya akan mendatangkan kerusakan. Oleh sebab itulah, supaya manusia tidak melakukan kerusakan, harusnya selalu terbimbing oleh cahaya langit, cahaya ilahiyah. Barulah kemudian manusia tidak mengalami deviasi, tapi selama manusia berlepas diri daripada cahaya langit, maka pada saat itulah kejahatan demi kejahatan terjadi, bahkan termasuk oleh dan kepada komunitas umat yang mengaku sebagai penganut agama samawi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah dan keliru itu adalah dari kesalahan dan kekeliruan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik. Dan antara ayat Ibrahim dan Firaun versus manusia-manusia macam kita, di mana kita seolah-olah surrender kepada was-was sebagai alasan kita tak mahu beriman dengan apa yang dibawa tadi. Padahal itu satu bayinan yang tak terbantah. So the question is, dalam konteks al-malak pada level ustaz, level asatizah,
yang mereka tahu mereka tak masuk. Dan sekaligus mereka tahu mereka tak terpilih direct membayar Allah melalui apa-apa bukti pun. Tapi mereka mampu uh, memutarbelikkan angle lahir was-was kepada kaum yang di bawah mereka tadi, Ustaz. Cuba bandingkan bagaimana kita boleh terlepas pandang dalam benda-benda yang licik ni, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita jawab secara singkat yang pertanyaan Pak Nur tadi, bagaimana caranya menghilangkan was-was kita? Jangan sampai tadi seperti dikatakan dalam Al-Quran, fi syakkin murib, ya, yang menentang tadi Nabi. Kami berada dalam keraguan yang terombang-ambing. Syakkun marib, murib itu artinya gelisah terus, tidak pernah yakin. Selalu was-was, selalu khawatir, selalu tidak pernah sampai kepada kebenaran dan kepastian. Nah, bagaimana caranya kita sampai ke sana? Kalau jawaban sederhananya adalah bahwa kita harus membersihkan jiwa kita. Ya, membersihkan jiwa kita pertama adalah dari berbagai macam penyakit seperti misalnya iri, dendam, amarah, dan sebagainya kita hilangkan ini. Satu, yang kedua adalah, dan ini yang utamanya, ini rootnya sebetulnya, rootnya atau akarnya adalah ini, yaitu cinta kepada dunia. Inilah seninya agama. Karena kita dianjurkan mencari dunia, tetapi tidak boleh cinta dunia. Lalu apa maksudnya kita cinta dunia? Emang kita mencari dunia untuk menyempurnakan syariat kita, agama kita. Saya mencari dunia untuk menutup aurat, mencari dunia misalnya untuk zakat, infak, sedekah, mencari dunia untuk pergi berziarah ke tempat-tempat suci, mencari dunia untuk pergi haji dan umroh, itu mencari dunia. Mencari dunia untuk membantu misalnya sekolah-sekolah supaya bisa bagus, mencari dunia supaya agama ini bisa berjalan, dakwah bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi pencari dunia tapi tanpa harus cinta kepada dunia. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Makanya caranya seperti yang kita selalu sampaikan di sini, agama mendidik kita, mengedukasi kita untuk berpikir memberi. Jangan berpikir meminta, berpikir memberilah. Ya. Jadi kalau kita berpikir memberi, kita akan mencari sebanyak-banyaknya. Kalau dia pembelajar, ustadz, ulama, dia akan belajar terus-menerus untuk dia berikan. Kalau dia pedagang, dia akan berdagang terus-menerus supaya sebagian keuntungannya diberikan. Pokoknya seperti itulah. Ya. Kita berusaha untuk selalu berpikir memberi. Bekerja secara maksimal untuk kita berbagi kepada yang lain. Memberi. Jangan selalu berpikir untuk meminta. Karena berpikir meminta itu adalah cara ataukah pendekatan yang paling rendah. Ya. Jadi itu adalah pendekatan paling rendah. Al-Quran mengatakan orang beriman itu yang paling tinggi. Ya. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena kamu yang paling tinggi kalau kamu beriman. Apa arti yang paling tinggi? Paling banyak memberi. Nah, ini adalah yang pertama jawabannya. Yang kedua, bagaimana dengan misalnya kita para ustadz, para ulama, kan sangat mungkin keluar daripada kebenaran. Jawabannya benar sekali. Karena yang bisa menyampaikan kebenaran seperti tadi, hakikun ala, untuk menyampaikan kebenaran tanpa deviasi, tanpa penyimpangan, itu hanya para nabi dan rasul atau orang-orang suci. Kita ini bukan orang suci. Nah, maka bagaimana sebaiknya kita ini, para ulama, para ustadz, para guru, ya sederhana, yaitu mengajarkan kitab suci. Karena itulah yang suci. Ya. Artinya, pada saat kita menyampaikan kitab suci, tetap ada probabilitas kita menyimpang. Tetapi sangat kecil. Kenapa? Karena kita bahas kitab suci. Semua orang bisa membaca. Tapi kalau saya berceramah saja dari awal sampai akhir dengan pendapat pribadi saya, ya kan susah di reverse kepada kitab suci. Karena saya tidak menyebutkan ayatnya dan sebagainya. Maka satu-satunya cara supaya meminimalisir kesalahan kita sebagai orang awam, sebagai ulama awam, ustadz yang biasa-biasa saja ini, yang bukan insan kamil, maka caranya adalah dengan membaca ayat demi ayat. Kalau nabi-nabi walaupun tidak membaca ayat, yang dikatakan pasti ayat. Dia perbuat pasti ayat. Jadi tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Yang namanya manusia suci, nabi ataupun para insan kamil atau maksumin itu tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tapi bagi kami kita ini adalah sangat-sangat mungkin menyimpang deviasi daripada kebenaran, sehingga sebaik mungkin, sedapat mungkin kita menyampaikan Al-Quran secara ayat demi ayat, pengertian surat demi surat, supaya menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan penyalah-tafsiran tersebut. Berikutnya lagi, silakan. Di chatroom Ustadz ada satu pertanyaan. Baik, di chatroom kita masuk ke chatroom dulu. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Rusmi Nabi. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap kaum telah diutus Nabi Rasul untuk menyelamatkan kaum yang telah menyimpang tersebut. Betul. Namun sebagian dari kaum yang tidak taat, menentang, tidak beriman, maka mereka dibinasakan, betul sekali. Kemudian apakah nama kaum Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para Nabi dan siapa-siapa saja pula yang menentang atau tidak taat, tidak beriman, sebagaimana kisah-kisah Nabi Rasul tersebut? Jawabannya adalah kaumnya Nabi Muhammad adalah manusia. Kenapa? Karena disebutkan Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Jadi bukan saja satu kelompok, tapi kalau kita batasi pada kaum sempitnya Nabi Muhammad, artinya tempatnya Nabi Muhammad datang, yaitu Arab. Terutama Arab di sekitar tempatnya Nabi, itu kaumi. Ya. Kalau kita sebut yang lain sebagai umat, ya kan dalam Al-Quran ada kata-kata umat, ada kata-kata kaum. Jadi ada dua terminologi dalam Al-Quran kaitannya dengan Nabi Muhammad. Pertama adalah kaum, ada kata yang lain adalah kata umat. Ya. Kalau di tempat lain dikatakan inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Sungguhnya umatmu adalah umat yang satu. Ya, umat Muhammad itu umat yang satu. Nah, itu adalah umat. Ya. Seperti yang saya dikatakan kuntum khaira ummatin, itu Nabi Muhammad maksudnya. Ya. Kuntum khaira ummatin, ataukah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu umat Nabi Muhammad. Jadi umat. Tapi ada juga kata kaumi. Nah, ketika menyampaikan surat surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30 itu Nabi menggunakan kata kaumi. Ya. Jadi kalau kita persempit ke sini kata kaumi, maka yang dimaksud di situ adalah orang Arab. Ya. Karena dikatakan di situ wa qala rasul, itu surat Al-Furqan ayat 25. Maaf, surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Wa qala rasul, dan Rasul berkata inna qaumi, sungguhnya kaumku. Ya. Jadi kita masuk ke screen aja ya, kita lihat. Sudah kelihatan. Nah, kita lihat di sini. Ini kita sudah angkat juga kalau tidak salah pertemuan yang lalu. Kita lihat lagi di sini. Ya. Yang dia. Wa qala rasul, kita besarkan. Ya. Wa qala rasul, dan Rasul berkata. Jadi ini diabadikan di dalam Al-Quran kata-kata Rasul. Wa qala rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi kalau bahasa kitanya, Rasul mengadu kepada Allah. Muhammad bin Abdullah, sang Rasul, mengadu kepada Allah. Dia katakan, ya Rabbi, karena Ar-Rasul di sini pasti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya. Karena ada alif lam ma'rifahnya. Wa qala Rasul, berkatalah sang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, semuanya kaumku. Di sini tidak menggunakan kata ummati. Dia tidak menggunakan kata-kata inna ummati, ya, tapi inna qaumi. Ittakhadhu, menjadikan hadal Quran, Al-Quran ini mahjuro. Itu sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjuro, dijauhi. Nah, jadi kalau kita lihat sini, kaumnya di sini apa? Pasti beda dengan ummati. Kalau misalnya di surat Al-Baqarah misalnya, ya, kita lihat surat Al-Baqarah di sini. Ayatnya 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nabi Muhammad maksudnya ya Rasul. Ya Rasul sama tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat wasata, pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad di sini. Jadi ini ada umat, ada kaum tadi di surat Al-Furqan. Jadi kalau begitu apa perbedaannya?
Kalau umat ini adalah siapa saja, sejak zamannya Nabi sampai akhir zaman, sampai manusia terakhir, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kata kaum tadinya, itu adalah komunitasnya, yaitu lebih kepada sukunya, bangsanya. Ya, karena kata-kata kaum itu lebih kepada komunitas tertentu. Itu kalau kaum, maka disebut dengan kaum. Jadi artinya apa? Rusaknya agama tadi berdasarkan surat Al-Furqan memang dari sana. Karena mereka kan yang tahu bahasa Al-Quran aslinya. Kita ini kan belajar kemudian. Kita ini belajar bahasa Arab kemudian. Tentu tidak sefasih dan tidak sedalam mereka yang memang dari kecil sudah berbahasa Arab. Nah, tapi mereka kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga kemudian perpecahan Islam terjadi di sana di awal-awal. Ya. Boleh dikata itu ya yang merusak awal. Coba contoh misalnya, kalau kita batasi kaumnya Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy misalnya. Ya, kaum Quraisy itu terdiri pada Abu Sufyan, Muawiyah, dan sebagainya, itu Quraisy. Nah, kita tahu yang memerangi Sayyidina Ali pertama kali, Ali juga Quraisy juga, adalah Muawiyah. Muawiyah Quraisy juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian anaknya Muawiyah nanti Yazid membunuh cucunya Nabi, Al-Husain, kan sama-sama Quraisy. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa batasi kata kaum di situ. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa sumber masalahnya juga di sana, dan itu kemudian diabadikan di dalam surat At-Taubah. Ya. Ayatnya 101 ya. Nah, bisa di sini dilihat ya. Wa mimman haulakum. Haulakum itu di sekitar kamu, berarti yang ada di Madinah pada saat itu. Minal Arab. Arab di sini disebutkan. Munafiqun, ada yang munafik. Wa min ahlul Madinah, dan bahkan penduduk Madinah juga ada. Maradu ala nifaq, keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamhum, kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lam, tapi kami mengetahuinya. Seperti itu. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka 2 kali. Summa yuradduna ila adzabin azim. Kemudian kami kembalikan mereka kepada azab yang besar. Nah, jadi saya kira banyak yang bisa kita rujuk berkenaan dengan pertanyaan ini tadi. Ya, jadi dengan demikian kita sudah jawab. Ya, kemudian apakah dari kisah-kisah para nabi tersebut sejak Nabi Adam dan Nabi Muhammad pernah terjadi kekosongan kepemimpinan? Jawabannya tidak, karena tidak boleh terjadi masa fatrah. Ya, jadi tidak boleh terjadi masa fatrah di dalam kenabian. Kalau ada masa fatrah itu ada kekosongan seperti dikatakan tadi. Maka otomatis sama dengan Tuhan membiarkan manusia tersesat. Dan itu mustahil bagi Tuhan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Ada. Ustaz atas pencerahannya. Ada, silakan Gani, Mas, silakan. Ada. Ya Ustaz, Ana ada nggak resen Ustaz? Ya, Boleh silakan. nanya? Ya, mau eksplorasi ya itu aja Ustaz tentang setiap umat itu nabi. Nah, ketika Ana belajar itu dulu kristologi kan, ya dalam konteks logika kan Nabi Muhammad kailah rahmatan lil alamin, artinya nabi universal, dan menuju universal itu ada nabi-nabi partikular. Ya semuanya itu kalau pas belajar kristologi kan menyampaikan kalimat tauhid dan siapa nabi universal itu, dan setiap nabi kemudian memiliki imam-imam yang sifatnya horizontal, artinya di saat zaman itu, dan kenapa Nabi Muhammad universal imamnya itu vertikal, artinya setiap zaman itu ada imam. Nah pertanyaannya gini Ustaz, ketika menuju imam itu apakah konsepnya tidak seperti dulu lagi, ada imam-imam partikular yang mengarahkan kepada imam universal itu, Ustaz? Kalau mungkin dalam konsepsi ya marja-marja, cuma kan pertanyaannya kalau seandainya Indonesia itu adalah umat tersendiri, kan kalau yang saya pahami marja itu hanya ya yang di Irak segala macam, Iran segala macam, ya rahbar mungkin imam dalam konteks kinian di kegoiban Imam Mahdi saya anggap sebagai imam universal di tengah kegoiban, tapi kan tetap ada marja yang mengantarkan menuju rahbar, Ustaz. Nah, lalu bagaimana dengan yang partikular? Apakah konsep itu tetap berlaku, Ustaz? Itu aja sih. Semoga jelas pertanyaan Ustaz. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Kita garis bawahi dulu tentang partikular. Di dalam ajaran-ajaran Samawi tidak ada istilah partikular ya. Yang ada adalah komunitasnya mungkin partikular.
Karena ajaran Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu sama, semuanya universal. Agama itu semua sesuai dengan fitrah. Fitrah itu universal. Jadi kita ulangi, universalitas itu kan adalah fitrah. Karena seluruh manusia fitrahnya sama. Dan seluruh nabi-nabi ajarannya sejalan dengan fitrah. Berangkat dari fitrat Allah, allati fatarna salaiha. Di satu ya. Jadi seluruh ajaran samawi, ajaran Tuhan itu adalah universal, tidak partikular. Yang partikular mungkin adalah komunitas yang dituju. Contohnya misalnya tadi Nabi Musa kepada bangsa Mesir. Apakah ajaran Nabi Musa tidak cocok untuk seluruh manusia? Cocok. Ya. Cuma tidak mungkin Nabi Musa berkeliling dunia pada saat itu. Kenapa? Karena alatnya belum ada. Secara transportasi tidak ada. Secara telekomunikasi tidak ada. Ya. Transportasi pada zaman Nabi Musa untuk keliling dunia kan tidak ada. Yang ada paling kapal. Kapal masih lama sekali. Kapal pada zamannya Nabi Musa tentu belum sebesar kapal 300 tahun terakhir. Belum sebesar kapal yang dipakai Columbus misalnya untuk keliling dunia seperti itu. Dan itu pun membutuhkan waktu lama itu kalau Columbus dulu, ya. Atau kayak Ibnu Battuta misalnya. Ya. Jadi kesimpulannya alat transportasinya belum ada. Jadi berkutat di sekitar situ saja, itu kemudian nabinya sudah selesai tugasnya, sudah meninggal dunia ataukah diangkat. Satu. Yang kedua, belum ada alat telekomunikasi untuk berkomunikasi banyak orang. Yang ketiga, ajarannya juga belum bisa di print out, dicetak untuk dibaca seluruh manusia. Jadi susah untuk universal secara jangkauan. Tapi secara ajaran, ingat, secara ajaran dia universal, tapi jangkauannya partikular. Nah, sampai pada Nabi Muhammad kita, alat transportasi sekarang ke seluruh dunia cepat sekali. Yang kedua, telekomunikasi kita sekarang bisa bicara dengan siapapun di seluruh dunia. Yang ketiga, alat untuk mendokumentasikan ajaran sekarang sangat gampang dan bisa dibaca oleh seluruh manusia di muka bumi. Sehingga sejak zamannya Nabi Muhammad kita, maka ajaran langit ini menjadi universal beneran secara jangkauan. Secara ajaran dari dulu sampai Nabi Muhammad selalu universal, tapi jangkauan, lingkup jangkauannya menjadi universal pada zaman Nabi Muhammad kita. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad kita itulah ditemukan semuanya alat transportasi, alat komunikasi, kemudian sekarang alat menggandakan master ataukah Quran yang tadinya merupakan dicetak sekarang bisa digandakan dalam bentuk aplikasi, platform, PDF dan sebagainya, seperti itu. Jadi dengan demikian selalu ada. Kemudian makanya juga maka imam-imam ataupun pengganti para nabi-nabi juga selalu universal juga. Jadi tidak ada istilah partikular. Tentang marja misalnya, marja berlaku di Irak itu tidak benar berlaku di Irak. Yang namanya marja itu berlaku seluruh dunia juga. Walaupun marjanya tinggal di Irak seperti Sistani, berlaku seluruh dunia. Marjanya tinggal di Iran seperti misalnya Jafar Subhani, berlaku seluruh dunia. Marjanya di Iran di Teheran seperti Ayatullah Ali Khamenei, berlaku seluruh dunia. Seperti itu. Dengan demikian, kemudian rahbar. Marja dengan rahbar ini sudah tidak ada hubungannya. Tidak semua marja juga ikut pada rahbar, ingat. Tidak semua. Jadi kalau dikatakan marja mengantar ke rahbar, tidak juga. Ya, rahbar itu adalah jabatan konstitusional. Terutama di Iran, yang gitu. Dan boleh diikuti atau diakui oleh seluruh manusia di muka bumi. Tapi itu adalah jabatan konstitusional yang ada di Iran. Seperti mana misalnya Joe Biden, jabatan konstitusional sebagai presiden Amerika, tapi boleh diikuti oleh seluruh manusia di muka bumi. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf. Ustadz, mohon doanya untuk Ibu Elok yang sakit, Ustadz. Jemaah sekalian, ada jemaah kita yang sakit, yaitu Bu Elok, siapa biasa hadir di sini, ya Ibu Elok Khadijah, sakit, dan kita bacakan Fatihah, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan nanti juga hari Senin yang akan datang, kita ada jemaah yang ulang tahun, ada pembagian pulsa. Jadi insya Allah siapa yang beruntung nanti akan dapat pulsa sekian, dan kita doakan juga pada saat itu ibu yang berulang tahun. Kita sekarang doakan untuk Ibu Elok Khadijah yang sakit dan selalu hadir bersama kita. Semoga dengan sembuh dari penyakitnya, kembali seperti sedia kala dan bergabung kembali bersama kita di majelis tadarus dan tadabbur Al-Quran ini. Al-Hadiniyah walikumjal soleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah
wa bi karamatil Fatihah, wa bi hurmatil Fatihah, wa bi ujazil Fatihah, khususan untuk Ibu Elok Khadijah yang sedang sakit, ya Allah, semua dengan Fatihah dan selawat memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna, kembali berkumpul dengan keluarganya dan bersama dengan kami di majelis yang mulia ini. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.